Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini temenin aku beres-beres rumah yuk. Alhamdulillah nih hari ini produktif banget ya. Nah, biasanya nih pagi-pagi ya setelah bangun tidur udah langsung dikagetin sama kerjaan-kerjaan rumah, cucian piring yang masih numpuk, dan juga cucian baju yang harus dicuci juga. Nah, karena semalam itu udah capek banget gitu ya, jadi aku nggak sempet cuci piring, langsung tidur deh. Sebenarnya ini kebiasaan yang nggak baik ya guys, jangan ditiru ya. Nah, sebaiknya sebelum tidur itu dapurnya udah dibersihkan, cucian piring juga udah bersih, jadi pas bangun tidur itu rasanya kayak seger dan tidurnya berkualitas, terus nggak emosi gitu ya pagi-pagi lihat cucian piring. Oke, jadi ini tuh tempe yang udah aku bacem semalaman ya. Aku dari malam itu masak tempenya, terus aku diemin di kuah bacemnya itu, dan paginya aku panasin lagi, terus ini aku mau taruh di kulkas buat stok. Nah, aku paling suka nih stok tempe bacem ini sama ayam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih pas lagi capek atau nggak punya waktu buat masak, kita bisa langsung goreng aja deh tempe goreng sama ayam goreng gitu. Nah, terus ini tuh dikombinasi sama lalap dan sambal udah paling sedep banget deh pokoknya. Untuk resepnya ini aku bumbunya sama ya seperti ayam ungkep, cuma ditambahin gula merah sama asam jawa gitu aja sih. Oke, selanjutnya ini aku mau cuci piring. Enaknya jadi ibu rumah tangga emang kerjaannya itu aja ya teman-teman, tapi kadang-kadang juga bosen sih ya karena rutinitasnya ya begitu-begitu aja. Nah, walaupun bosen ya, kita harus tetap menjalani semuanya dengan happy gitu ya. Walaupun kita nggak punya penghasilan tetap ya sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, tapi insya Allah mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita ya teman-teman, amin. Jadi tetap semangat kerja di rumah meskipun nggak punya penghasilan ya. Kita berharap aja pahala selalu mengalir ya untuk kita yang berjuang di dalam rumah aja. Dan buat bunda-bunda yang memang terpaksa ya harus kerja di luar rumah, tetap semangat. Kalian juga wanita-wanita hebat ya yang bisa tetap kerja di luar dan tetap bisa juga mengurus rumah, anak-anak dan suami. Itu semua juga bukan hal yang mudah ya bun. Jadi kita sebagai wanita saling support, dan apapun kerjaannya itu yuk tetap semangat yuk. Nah, setelah cuci piring seperti biasa aku lap-lap yang kena air gitu ya, jadi biar mejanya tetap kering, dan aku juga lap-lap bagian kompornya yang kena cipratan-cipratan minyak gitu, biar mejanya juga nggak licin ya kena minyak. Sebenarnya nih ya, salah satu yang bikin ibu rumah tangga itu bosen di rumah, jadi dia itu jarang komunikasi gitu ya, paling sama anak-anaknya gitu ya, nggak ada teman cerita, teman curhat, teman ketawa ketiwi gitu ya. Pokoknya hiburan salah satunya ya itu sih anak-anak aja. Oke, udah selesai cuci piring dan lap-lap, lanjut nih aku mau mandiin anak-anak dulu ya. Nah, udah selesai mandiin anak-anak. Jadi kalau anak-anak udah mandi tuh rasanya kayak lega aja gitu ya, teman-teman. Udah pada wangi juga. Ini aku seneng banget nih, alhamdulillah akhirnya anak aku Jazi nih ya, anak aku yang pertama. Akhirnya dia udah toilet training, dan sebenarnya sih dia udah lulus ya. Cuma aku masih belum pede aja, masih kalau mau tidur itu masih aku pakein diapers, jadi takutnya masih ngompol gitu ya teman-teman. Sebenarnya dia udah pinter sih, sebelum tidur udah bisa bilang mau pipis, alhamdulillah. Terus bangun tidur dia pipis gitu sih, jadi sekarang dia udah bisa ngerti nahan pipisnya ya, kalau pipis itu harus di kamar mandi. Itu sangat luar biasa banget buat aku karena Jesse ini kan
memang agak terlambat ya tumbuh kembangnya. Nah, mungkin bunda-bunda ini bertanya-tanya ya, terlambatnya apa sih ini si Jazi? Jadi Jazi ini pernah diagnosa gejala autis ya di usianya 2,5 tahun. Tanda-tandanya apa? Dia belum bisa komunikasi dua arah gitu ya. Alhamdulillah untuk gejalanya Jazi ini masih ringan ya, masih tergolong ringan karena dia bisa ngomong sebenarnya, cuma kendalanya adalah dia belum bisa komunikasi, dan pada saat itu dia masih belum bisa diperintah, dilarang, terus belum ngerti bahaya. Tapi alhamdulillah sekarang di usianya yang 3 tahun 9 bulan dia sudah mulai mengerti perintah, larangan, bahaya, alhamdulillah ya. Jadi kita lagi mengejar ketertinggalannya Jazi, mudah-mudahan bisa dikejar dan bisa sekolah seperti teman-temannya yang lainnya, amin. Nah, anak-anak yang punya diagnosa autis ini gak bisa dibiarin ya bunda-bunda, karena nanti dia makin asik dengan dunianya sendiri. Jadi kita harus terapi supaya dia bisa komunikasi, supaya dia bisa hidup mandiri seperti teman-teman yang lainnya. Oke, ini aku lagi goreng tempe dan ayam untuk sarapan. Nah, kita mau sarapan dulu ya, Bun. Entah kenapa kalau lagi makan ini ada aja godaannya ya teman-teman. Nah, jadi si Maryam ini terkunci dari luar, terpaksa ya suamiku berhenti makannya dan mau bukain pintu di luar. Alhamdulillah akhirnya pintunya bisa kebuka juga. Jadi nggak sadar kalau di luar itu kuncinya masih nempel dan dia itu mainan kunci di luar gitu. Syukur alhamdulillah udah bisa kebuka pintunya. Aku tuh kalau ada pak suami nggak panik ya teman-teman, tapi pas aku sendirian tuh bisa lebih panik. Masya Allah, senangnya ya lihat anak-anak makan, meskipun nanti ujung-ujungnya buat mainan. Hehe. Nah, alhamdulillah Pak Su udah berangkat kerja, udah dimasakin ayam sama tempe, yang dimakan cuma tempenya aja. Suamiku emang gitu deh. Jadi nih bun, kalau aku masak 2 menu protein semua gitu, yang dimakan itu cuma 1 menunya aja gitu. Oke, ini aku mau suapin ayamnya buat anak-anak dulu ya, karena tadi dia makannya nasi aja, ayamnya belum kemakan. Nah terus ini tuh aku udah siap-siap mau nganter Jazi terapi. Seperti biasa ya sebelum terapi, karena aku yang nyetir, terus anak-anak juga gak ada yang jagain gitu ya. Biar dia tenang, aku kasih cemilan. Tadi aku habis goreng pisang nih teman-teman. Aku goreng pisang terus potong-potong kecil gitu, jadi nanti mereka tinggal makan pakai garpu aja, gak usah dipotongin lagi.
Nah, jadi tuh biar anak-anak anteng gitu ya di mobil, aku suka kasih cemilan, kadang-kadang aku juga bawa susu gitu ya. Terus nanti mereka minum pakai gelas gitu di mobil. Pokoknya bawa cemilan deh, insya Allah anak-anak anteng. Jadi seperti inilah ya kira-kira kegiatan aku setiap harinya. Nah, kalau untuk nganter Zazi terapi saat ini tuh seminggu 3 kali aja. Jadi biasanya kalau pas nggak terapi ya aku istirahat gitu ya, atau enggak ngedit video atau ngerjain kerjaan lainnya, atau main sama anak-anak gitulah ya. Pokoknya ada aja lah ya kerjaan ibu rumah tangga tuh. Nih seperti biasa kalau mau berangkat juga ribet banget, ada nyiapin cemilan lah, ada semua yang harus dibawa, jangan sampai ada yang lupa. Kemarin itu pernah ya ada ketinggalan gitu di tempat terapi. Jadi modem aku kan pakai modem wifi gitu ya. Ketinggalan di tempat terapi sedangkan aku udah sampai rumah, udah pulang di rumah. Mau gak mau harus balik lagi ke sana, dan itu udah sore ya, jam 5-an waktunya pulang kerja, udah dalam kondisi macet gitu ya. Udah pulang dari jam 3 sampai rumah jam 4, harus balik lagi sampai rumah lagi maghrib deh. Nah itu aku mau gak mau harus ambil sendiri ya, karena waktu itu kondisinya Pak Su lagi di luar kota, jadi kalau aku gak ada wifi gak bisa dihubungi. Oke teman-teman, gak kerasa nih udah 10 menit lebih ya kalian nonton video ini. Jadi sampai sini aja dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow Instagram aku juga ya, Winda DJ. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah, wassalamualaikum.